Halo Bapak dan Ibu dosen, perkenalkan saya Putu Priti Andini. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas pitching ide bisnis dengan proses design thinking dari bisnis bridal production. Sebelumnya, bridal production ini merupakan bisnis di bidang content production seperti wedding dan event content creator, di mana ini merupakan cara dokumentasi versi baru ya, yaitu mendokumentasikan menggunakan smartphone dengan tujuan supaya bisa cepat upload ke sosial media. Lalu adapun peluang pasar bisnis ini bisa diambil dari data Kemenparekraf dan juga Badan Pusat Statistik di Bali ya, walaupun sebenarnya Bratel ini sudah jalan di Jabodetabek juga, tetapi berawal risetnya itu dan berkembangnya di Bali. Bisa dilihat juga bahwa pertumbuhan industri wedding dan event di Bali itu cukup tinggi juga. Jadi Bali selain menjadi destinasi liburan, tetapi juga sebagai destinasi untuk menggelarkan pesta pernikahan. Adapun di sini 5 tahap design thinking, yaitu empathize, lalu define, lalu ideate, lalu ada prototype, dan terakhir ada testing market. Pertama, saya akan membahas mengenai empathize, di mana mereka berusaha memahami sudut pandang tamu dan atau klien acara. Adapun target personanya yaitu usia 17 sampai 35 tahun dengan klien wedding atau birthday party, lalu juga mengarah kepada wedding atau event organizer dan juga pemilik bisnis yang aktif bersosial media ataupun juga corporate yang mungkin sering mengadakan gathering seperti itu. Nah, di sini adalah adanya transparansi dan kecepatan akses dokumentasi menjadi bentuk baru juga kepuasan pelanggan di industri kreatif acara. Lalu apa aja sih yang biasanya dirasakan oleh tamu acara ya? Jadi biasanya mereka ingin segera melihat momen-momen setelah acaranya berlangsung seperti itu tanpa menunggu lama dari videografer ataupun juga fotografer. Lalu biasanya dokumentasi ini tersebar di banyak HP tamu berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya mereka ingin posting cepat di sosial media mereka, mungkin mereka harus minta ke keluarga atau ke teman seperti itu. Dan klien baik pengantin ataupun WO ataupun IO juga sekarang ingin tamu merasa diperhatikan juga nih. Jadi bukan hanya kepada pengantinnya saja. Karena memang tamu juga pasti ingin untuk upload ke sosial media juga nih ketika mereka lagi kondangan seperti itu. Tetapi biasanya mereka akan susah gitu ya untuk ngambil-ngambil footage video yang bagus. Jadi supaya mereka bisa menikmati acaranya juga. Baik, selanjutnya di sini ada persona klien. Di sini ada Mei, umur 29 tahun, merupakan salah satu klien Sangjit di Brightel Production, di mana ia merencanakan pernikahan dengan anggaran terbatas, tapi ia juga sangat aktif ya di sosial media, jadi dia ingin berbagi momen secara instan. Nah, goals-nya itu pun juga bukan berfokus pada dia saja, tetapi ia juga ingin semua tamu dapat mengunggah video momen secara langsung ke media sosial tanpa harus menunggu hasil editan yang lama. Lalu vendor, fotografer atau videografer kan juga biasanya butuh 1 sampai 2 minggu atau bahkan lebih dari 2 minggu, seperti itu. Dan di sini di empathy map-nya sendiri mereka berkata bahwa mereka ingin melihat video-video momen yang mereka secara langsung di hari tersebut, terus juga berharap ada cara instan dan yang biasanya mereka lakukan adalah meminta videonya kepada teman dan saudara, tetapi kan itu cukup repot ya, dan mungkin mereka merasa sedikit kecewa nih kalau misalnya mereka tidak dapat video-video yang bagus yang bisa mereka bagikan langsung ke sosial media, tapi mereka harus nunggu videografer, dan videografer pun juga tidak memberikan footage-nya, tetapi langsung video yang sudah diedit seperti itu. Lalu selanjutnya adalah metodologi riset atau jurnal mappingnya untuk sebelum menjalankan testing market itu harusnya ada wawancara dulu, lalu ada observasi lapangan, baru nanti bisa di pemetaan ya journey mappingnya seperti apa gitu. Nah, biasanya yang terjadi adalah tamu datang dengan senang, lalu juga biasanya dari mengisi buku tamu, lalu cari tempat duduk, ngobrol. Pada saat acara berlangsung, antusiasnya tinggi ya. Mereka ingin mengabadikan momen, tetapi ya mungkin ada keterbatasan ya pada saat acara berlangsung. Nah, pada saat mereka ingin berbagi momen, ya mereka tidak sabar dan yaitu mereka harus nunggu hasil dari videografer juga nih, baik tamu ataupun calon pengantinnya. Nah, ketika menunggu hasil itu biasanya antusiasnya menurun, kepuasannya juga menurun seperti itu. Lalu masuk ke define atau rumusan masalah, di mana tamu dan klien acara membutuhkan akses instan ke dokumentasi foto dan video berkualitas selama acara, tanpa harus menunggu proses editing dari videografer dan fotografer yang memakan waktu. Di sini Brightel fokus pada subjek, bukan hanya sekedar video yang bagus, dan inovasi yang akan diberikan Brightel ini juga merupakan peluang bisnis. Nah, dari rumusan masalah tersebut bisalah didapatkan gambaran bagaimana sih caranya Brightel bisa memberikan akses instan dokumentasi tanpa menambah beban kerja
kru lainnya di wedding seperti itu. Jadi memang semua akan dihandle oleh bridal. Lalu gimana caranya supaya tamu merasa terlibat dan juga bisa berbagi konten juga nih di sosial medianya mereka. Jadi bukan berfokus pada pengantinnya saja. Dan bagaimana inovasi ini bisa menjadi pembeda dari videografer konvensional lainnya. Selanjutnya masuk ke ide, yaitu solusi inovasinya, di mana Brightel ingin memberikan fitur premium baru, yaitu Brightel Live Access, di mana mereka bisa langsung akses footage-footage video yang sudah direkam oleh wedding content creator Brightel, supaya mereka bisa bagiinnya di sosial media. Jadi di sini ada transparansi instan, lalu bisa viral organik, karena tamu-tamu juga bisa langsung membagikan nih acara pernikahannya secara real time. Terus juga ini bisa menjadi nilai tambahan kompetitif dan juga peluang upsell dari fitur-fitur atau layanan atau jasa yang ditawarkan oleh Brightel kepada klien. Lalu masuk ke proses ideasi, yaitu penyaringan konsep, di mana ada cukup banyak konsep yang ingin dikeluarkan oleh Brightel. Ada 6, tetapi 3 tertingginya yaitu adalah barcode Google Drive, lalu live stream di Instagram atau TikTok, dan juga aplikasi galeri berbayar. Nah, dari 3 tertinggi ini memang hasilnya yang paling menarik dan yang paling mudah diimplementasikan adalah yang barcode QR dari Google Drive. Nah, berikut adalah contoh dari paket layanan Brightel Live Access-nya. Jadi, mereka bisa booking yang basic, yaitu konten seperti biasa ya, tidak ada fitur tambahan untuk update ke folder Google Drive secara cepat. Lalu ada juga yang Live Access, ini ada tambahan biayanya juga, dan ada yang Live Access Plus, seperti itu. Lalu selanjutnya masuk ke bagian prototype, yaitu tutorial cara kerja inovasinya. Jadi pertama kru kami akan capture atau shoot video-video momennya, lalu di-upload secara real time setelah di-shoot seperti itu, di-upload ke link Google Drive, dan juga sebelumnya link Google Drive itu sudah kami buatkan barcode-nya. Begitu, dan barcode-nya ini sudah di-print, dipajang mungkin di buku tamu ataupun di meja-meja tamu ya, supaya mereka bisa langsung scan. Jadi pada saat scan tamunya itu nge-scan, langsung masuk ke Google Drive dan mereka bisa mendownload footage-footage dari videonya. Seperti itu. Oke, baik. Lalu ini adalah service blueprint dan juga cakupan MVP-nya. Jadi di bagian front stage itu tamu bisa scan QR di mejanya, dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus di backstage-nya atau di proses di belakangnya, yaitu dari tim kreatif harus secara cepat ya untuk upload-nya, dan juga ada admin yang standby memastikan barcode-nya itu bisa di-scan. Lalu cakupan dari MVP-nya sendiri mungkin bisa uji coba di awalnya, mungkin bisa kasih free dulu nih untuk satu klien, terus lihat bagaimana bisa inovasi ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Dan ini adalah sini saya juga sudah memasukkan ya salah satu barcode-nya. Ini bisa Bapak dan Ibu bisa scan. Ini nanti akan masuk ke folder salah satu klien saya. Baik, selanjutnya yang terakhir ya itu testing market. Jadi rencananya adalah kita mengumpulkan data demografi, lalu juga dari survei ya, supaya bisa melihat juga data demografi, kebutuhan preferensinya, lalu budgetnya kira-kira bagaimana, dan experience-nya bagaimana nanti di lapangan, dan juga penawaran dan validasi dari ide bisnis ini sendiri. Di sini saya sudah mencantumkan juga beberapa pertanyaannya seperti itu. Lalu ini adalah contoh survei atau kuesioner yang bisa dibagikan. Jadi ada beberapa cara juga ya, mungkin ada yang pakai poin-poin seperti ini yang di bagian pertama, ataupun juga mungkin bisa kasih isian bebas itu ya. Jadi dari pengisi kuesioner bisa memberikan masukan pendapatnya seperti itu, ataupun juga mungkin dari pilihan jawaban ya atau tidak atau mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya rencana pelaksanaan atau target KPI-nya sendiri, mungkin pada saat uji coba lapangan bisa dilihat ini ya target KPI-nya yaitu di atas 60% tamu bisa nge-scan barcode-nya, terus juga kira-kira ketertarikan mereka itu berapa sih skornya dari 1 sampai 5, terus juga apakah mereka merasa fitur ini sangat diperlukan, dan kira-kira dari klien sendiri bagaimana nih? Apakah mereka bersedia membayar fitur tambahan ini atau tidak? Seperti itu. Lalu masuk kesimpulannya, yaitu Brightel Live Access ini menjawab kebutuhan tamu dan klien akan transparansi dan kecepatan dokumentasi, sekaligus menjadi keunggulan kompetitif juga bagi Brightel Production di pasar wedding dan event Bali. Baik, ini ada roadmap bisnis selama 1 tahun ke depan juga. Bisa apakah fitur ini akan beneran diterbitkan dan bisa
berjalan dengan lancar juga, lalu ekspansi ke fitur-fitur lainnya dan juga melihat skalabilitasnya. Baik, berikut adalah referensi yang digunakan dalam membuat PowerPoint ini. Kalau begitu akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.